Yang terhormat Ibu Guru Pamong, Ibu Tumini SAG, serta Bapak Ibu Guru, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kelas 10 pada sistem kegiatan pair teaching untuk hari kedua, tanggal 20 Oktober 2023. Saya awali dengan menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih sudah hadir dalam sesi kedua bagi grup kedua untuk melakukan sistem pair teaching. Sebelum dimulai, perkenankan saya untuk mengambil dokumentasi Bapak Ibu Guru sama seperti yang kemarin. Dipersilakan Bapak dan Ibu mengambil posisi untuk di-share di feeder. Di hitungan ketiga, kita mulai layar besar. 1, 2, 3. Selanjutnya, feeder yang kedua. Bapak Ibu Guru, mohon izin saya mengambil foto kedua. 1, 2, 3. Untuk presensi pair teaching yang kedua, saya mulai. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Guru untuk sesi foto bersama sama seperti yang presentasi kemarin. Mohon izin untuk dokumentasi masih saya keep karena berlisensi dengan recording Bapak dan Ibu Guru. Oke, nanti akan saya share setelah kegiatan ini pertahapan foto-foto Bapak dan Ibu agar ada kenang-kenangan untuk Bapak dan Ibu Guru serta Ibu Tumini kita pernah bersama di sesi pair teaching Niki gitu. Baik, Bapak Ibu Guru kita akan mulai semua dan Ibu Tumini selaku Guru Pamong kita akan mulai untuk pair teaching tahap kedua dengan yang pertama yang akan melakukan pair teaching adalah Bapak Situ. Kepada Bapak Situ dipersilakan untuk mempersiapkan semuanya. Eh, Terima kasih Ibu dosen dan Ibu Guru Pamong dan teman-teman Bapak Ibu Guru yang lain. Saya akan melakukan action atau per teaching yaitu yang pertama pada tanggal 20 bulan 10 tahun 2023. Baik, terima kasih Ibu atas arahannya. Saya akan melakukan uh, presentasi atau per teachingnya. Terima kasih. Saya akan baik anak-anak, terimalah salam kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sampai selamat Lingkungan Natal, salam sejahtera melempang. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Oke. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bapak. Ya, siap, Pak. Ya. Tadi malam sudah belajar? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Belum Pak, Oke, belum. terima kasih. Belum Pak. Belum ya? Ya. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kita bisa hadir pada hari ini ya, Nah ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Sebelumnya, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah berdoa. Dan siapa di antara anak-anak yang memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, mari Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Santi 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 Om. Sudah, Pak? Ya, terima kasih Naya. Selanjutnya Bapak akan cek akan kehadirannya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Hadir semua ya, terima kasih. Memang seharusnya kita sebagai siswa atau sebagai anak didik ya, peserta didik seharusnya memang hadir setiap hari, setiap jam setiap hari, setiap uh, jadwal pembelajaran kita. Kecuali dalam keadaan sakit atau dalam keadaan tidak sehat, boleh tidak hadir. Tapi itu pun
dengan izin. Ada surat izinnya ya. Iya, Pak. Pak. Baik, sudah siap semua? Siapa? Siapa? Bapak akan tanyakan. Minggu yang lalu kita belajar apa aja ya? Minggu yang lalu kita belajar apa aja? Ada Belajar yang ingat? Pak. PKI Parisuda, Pak. Oh, TKY Parisuda ya. Baik, terima kasih. Hari ini anak-anak ya, kita akan belajar tentang Atman. Ada yang tahu tentang Atman? Ada Pak, saya Pak. Ya, apa itu Atman? Saya Pak. Ya, silakan Naleni. Apa itu Atman? Percikan terkecil dari Brahman atau ide Sang Yang Widi. Bikin-bikinnya yuk. Iya, terima kasih Naleni. Atman adalah percikan terkecil. Ya, nanti kita akan tahu lebih dalam tentang Atman ya. Sebelum kita sampai kepada materi selanjutnya, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan pengertian Atman. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan sifat-sifat Atman. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, nah ya. Ya, Ya, Pak. Ya, Pak. Sebelum kita sampai kepada materi, Bapak akan mengajak kita mengucapkan yel-yel sekolah kita. Ingat kan yel-yel sekolah kita? Oh iya, maaf. Ada teman kalian yang baru masuk ya, yang tidak hafal atau belum hafal. Jadi Bapak saja yang mimpin ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Tangannya semua ke atas. Ya. Ikuti Bapak ya. Sehat, Yap. sehat, sehat. Sehat, sehat, sehat. Semangat. Semangat. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk kepada materi ya. Siap ya untuk belajar? Ya, Pak. Ya, Nah, Pak. Bapak coba ya. Bapak coba buka share screen-nya. Astaga, mau keluar jam. Sabar nak ya. Ya, Pak. Ini ya. Bisa dilihat anak-anak? Kita menonton dulu. Tidak kelihatan videonya, Pak. Tidak kelihatan?
Belum, Pak. Belum kelihatan. Kelihatan, Pak. Cuma suaranya, Pak. Tidak kelihatan ya? Tidak, Pak. Sudah kelihatan anak-anak? Belum. 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 Masih belum kelihatan anak-anak? Masih belum, Pak. Oke, kalau belum kelihatan, silakan. Ini bisa kelihatan anak? Belum, Pak. Belum kelihatan. Belum, Pak. Klik 2 kali, Pak. Mungkin, Pak. Belum keklik 2 kali, Pak. Ya, iya. Kabarnya ya. Ya, Pak. Tetap belum kelihatan ya? Sudah kelihatan, Pak. Oh iya. Bisa kebaca? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya, silakan disimak ya. Bisa dibaca? Bisa, Pak. Bisa. Bisa dibaca? Ya, silakan sambil dibaca, dipahami, disimak. Ya. Oke, anak-anakku sekalian. Eh, sudah dibaca ya? Sudah dipahami? Bapak akan membagikan kelompok dulu, tugas kelompok ya. Bapak akan membagikan tugas kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan berdiskusi, mencatat, merangkum dari apa yang anak-anak sudah lihat di tayangan slide tadi ya. Bapak akan bertanya, siapa yang suka audiovisual? Siapa yang suka auditory? Kedengaran ya? Yang auditory siapa? Saya sukanya visual, Pak. Visual. Yang kelompok visual ambil di sebelah kiri Bapak ya. Ambil di sebelah kiri Bapak posisinya. Yang auditory ambil di sebelah kanan Bapak posisinya. Yang kinestetik, ada yang suka kinestetik? Pak, Yang kalau suka saya mengamati suka praktek. gambar gimana, Pak? Masuk ke kelompok mana? Ya, Kalau saya ambil di suka tengah. gambar ke kelompok mana, Pak? Ya, masuk di tengah di depan Bapak. Iya, Pak. Yang auditory di sebelah kiri Bapak, yang visual di sebelah kanan Bapak, ya kinestetik di tengah Bapak ya. Sudah paham?
Sudah masuk ke kelompok masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Ya, Pak. terima kasih. Bapak akan membagi LKPD-nya ya. Nah, ini LKPD-nya bisa kelihatan lembar Belum, Pak. kerjanya. Oh iya, Bapak akan Belum, Pak. bagikan yang visual, yang auditory, dan yang kinestetik ya. Nah, ini sudah ada LKPD-nya. Silakan dikerjakan, dicatat di sini ya. Bapak nggak usah banyak kasih petunjuk. Kalian bisa mengerjakan sendiri ya, secara mandiri, berkelompok. Bapak kasih waktu 2 menit ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Silakan berdiskusi. Baik, anak-anakku, ada yang sudah mengerjakan tugasnya, tugas kelompoknya? Kalau ada yang sudah, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Kelompok auditori sudah selesai? Yang kelompok kinestetik sudah? Sudah selesai? Semua mengerjakan kelompok tugasnya? Sudah, Ada yang Pak. selesai? Ya, oke. Silakan mempresentasikan hasilnya. Maju ke depan. Sudah ya, sudah presentasi. Silakan kelompok yang lain mulai bertanya. Ada yang bertanya dengan yang mempresentasikan kelompok yang lain? Mungkin kelompok kinestetik. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Paham ya? Paham sedikit-dikit, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut, siapa lagi? Tadi yang sudah kelompok auditori ya? Saya, Iya, Pak, mau Pak. bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya belum paham sama sifatnya Atman, Pak. Oh, belum paham sifat-sifat Atman. Di antara sebelum Bapak menjawab, di antara teman-teman kalian ya, anak-anak, siapa yang bisa membantu? Ayo, Saya, Ibu Pak. anak Ayo. Silakan jawab dari pertanyaan teman-temannya. Dari siapa tadi? Dari Leni ya, anak Leni ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Oh, mungkin saya tidak bisa menyebutkan semua sifat Atman. Mungkin ada beberapa ya, Pak ya, yang bisa saya sampaikan. Ya, Eh, Acodia itu adalah sifat Atman yang tidak terlukai oleh senjata. Terus ya. ada ya sifat Atman yang tidak terbasahi oleh air. Iya, terima kasih. Itu aja, Pak. Terima kasih, Naya. Terima kasih, Nak Ayu. Siapa lagi yang mau menambahkan? Saya, Pak. Mau menambahkan, Pak. Oh ya, silakan. Saya menambahkan jawaban dari Leni. Ya, Tapi silakan, maaf, Nak. Pak ya, enggak bisa semua saya jawab, Pak ya. Iya, enggak apa-apa. Yang penting bisa ngomong di depan, Nak ya. Karena kita akan belajar. Ya, Pak. Tanu tak berpindah-pindah, Acala tak bergerak, Sanatama selalu sama. Gitu, Pak ya.
Nah, iya, sifat-sifat Atman tidak bergerak dan apa tadi berpindah-pindah ya? Berpindah-pindah ya. Oh iya, baik. Anak-anak, temannya yang lain ada lagi kita sudah memahami tentang sifat Atman, Pak, izin. ya? Tadi Ya, saya salah silakan. menyebutkan adahya itu bukan sifat atman yang terbasahi oleh air, tetapi adahya itu adalah sifat atman yang tidak bisa terbakar oleh api. Oh iya iya. Oh iya, itu lebih lengkapnya Benar Pak ya? dijawab oleh ya, tepat lebih lengkapnya tadi apa yang kurang jelas disampaikan oleh Nak Dewi ya, Nak Ayu. Lebih tepatnya seperti apa yang disampaikan oleh Nak Leni. Sifat-sifat Atman diantaranya tidak terpaksakan oleh air dan tidak terbakar oleh api. Baik, anak-anak, Bapak rasa cukup diskusinya ya. Ya Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mempresentasikan hasilnya dan anak-anak yang lain bisa lebih eh, belajar lagi bersama teman-temannya yang sudah bisa memberikan gambaran kepada teman-temannya yang lain ya. Ya Pak. Ya Pak. Oke. Ah, Bapak akan menyimpulkan dari apa bukan Bapak ya? Siapa di antara teman-teman kalian, anak-anak, yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok kalian? Apa aja tentang Saya Atman Pak. tadi? Apa aja pengertian Saya Atman? Pak. Saya Pak. Saya Pak. Ya, silakan Pak. Silakan Nak Royadi. Atman ada di dalam tubuh badan manusia. Jadi Atman tidak terbakar, tidak terlukai, tidak kering oleh angin, tidak basah oleh air. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Iya, iya, terima kasih Naryadi sudah bisa ada menyimpulkan eh, tentang pengertian Atman atau sifat-sifat Atman. Yang lain boleh menambahkan. Nah Lydia, ayo. Iya, Nah Pak. Lydia, ya, silakan. Oke. Atman adalah suatu sifat dari Tuhan, yaitu yang terdiri dari Acentia, Adaya, Akledia, Nitya, yaitu sifat Tuhan yang tidak terlukai oleh senjata, tidak dapat terbakar oleh api, tidak eh, sifat Tuhan juga kekal abadi. Begitu Pak yang dapat saya simpulkan. Iya, terima kasih. Jadi anak-anakku sekalian, ada dua teman kalian tadi yang sudah menyimpulkan pengertian Atman dan sifat-sifat Atman. Tadi diantaranya sifat-sifat Atman tidak terbakar oleh api. Nah, di sini Bapak akan bertanya, gimana proses diskusi anak-anak pada hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan Pak. Menyenangkan Pak. Pak, Astungkara kalau menyenangkan. Apa ada yang lain yang tidak menyenangkan? Tidak Pak. ya Pak. Astungkara kalau sudah semuanya menyenangkan, artinya kalian sudah semangat untuk belajar. Dan karena kita sudah melakukan penyimpulan atau kesimpulan, Bapak akan menginformasikan untuk pertemuan kita selanjutnya.
yaitu tentang Trihita Karana. Silakan, silakan anak-anak belajar di rumah. Lihat di halaman di bab 2 halaman 23 sebagai bahan bacaan ya untuk di rumah ya Ya, tentang Pak. Trihita Karana ya. Ya, Pak. Baik, baik anak-anakku sekalian, kita sudah melakukan proses pembelajaran dari diskusi dan hasil kesimpulan hasil diskusi. Kalian sudah anak-anakku sudah mampu menyimpulkan dari pengertian Atman, sifat Atman, dan juga sudah merasa senang dalam belajar. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita, Bapak minta lagi salah satu dari teman kalian untuk membawa kita berdoa. Ya, Pak. Silakan, Pak. Anak apa Royadi ya? Sujana, Pak. Sujana. Menengah, Pak. Oh ya, Menengah, Pak. Nasojana ya, Nasojana. Ya. Maaf, maaf, maaf. Ya, silakan Nasojana. Bawa Mari, doa teman. dulu. Oke, mari teman-teman. Sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa. Sapuan tangan dengan makan pagi santi. Om masa tuma sak gamanya, sama tuma jujur gamanya, mitur mam makan gamanya, loka sama sas pinabawantu, loka sama sas pinabawantu, loka sama sas pinabawantu. Om santi 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 om. Bapak. Terima kasih. Terima kasih semuanya anak-anak ya. Mari kita menutup pertemuan kita dengan mengucapkan salam. Om Santi, 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 Sahe. Selamat pagi, silakan istirahat. Pagi, Bapak. Iya, Pak. Pagi, Pak. Ya, hati-hati ya. Ya. Baik, Ah, yang terhormat Ibu Guru Pamong dan Bapak Situ serta Bapak Ibu Guru semua, demikian pair teaching dari Bapak Situ yang sudah menyelesaikan pair teachingnya. Kita berikan applause untuk Bapak Situ. Walaupun ada beberapa gangguan teknis yang dialami, Kenten. Baik, Bapak Ibu Guru mahasiswa PPG serta Ibu Tumini selaku Guru Pamong, kita akan lanjut dengan tahap review pada sesi untuk Bapak Situ yang sudah pair teaching. Namun sebelumnya, mohon perkenan Bapak dan Ibu yang belum nanti untuk melakukan pair teaching, mempersiapkan diri terutama bagaimana teknisnya penggunaan IT ketika men-share PPT ataupun media belajar ataupun video pembelajaran sehingga tidak mengganggu kenyamanan Bapak dan Ibu ketika melakukan pair teaching. Nggih, mohon itu dipersiapkan. Baik, kita akan lanjut Bapak dan Ibu semua. Yang terhormat kepada Ibu Guru Pamong, Ibu Tumini SAG, dipersilakan untuk memberikan review, saran, komentar, dan perbaikan terhadap proses pair teaching yang sudah dilakukan oleh Bapak Situ. Dipersilakan Ibu. Mohon maaf Pak Situ, ya Ibu Mini sebentar, ya sudah di stop screen, nggih, oke. Laris Ibu. Suksma, Ibu dosen, Bapak Ibu semua, ini sepertinya lebih tegang yang kemarin dibandingkan yang sekarang. Mohon maaf Ibu Tumini, sepertinya ada gangguan sinyal ini di Ibu Guru Pamong ya. Iya Bu, ya. Ada gangguan kayaknya, sempat ceket nih. Nggih. Mohon bersabar dumun ya Bapak Ibu Guru yang lainnya. Oke.
Oke, sambil menunggu saya konfirmasi Dumun dengan Ibu Tumininya ya. Sepertinya gangguan sinyal. Harus keluar dulu dari Zoom dan masuk kembali Niki. Sebentar. Mohon bersabar ya Bapak Ibu guru. Ya, ibunya sudah keluar lift. Mohon ditunggu, beliau akan masuk kembali. Baik, Ibu Tumini sudah bergabung kembali. Iya, tadi ada gangguan sinyal Ibu. Nggih. Sampun napi Wifi tiang sudah. kelempar lagi ini coba pakai data manten Ibu. Oke, enten nggih. Semoga Atau aman kayaknya niki nggih. ada down kayaknya daerah sini kayaknya nih. Biasanya Nggih. lancar-lancar saja nggih. Eh, terima kasih Bapak Ibu untuk Pak Sito nggih. Pertama kalau tiang ngelihat dari napi RPP Pak Sito sudah bagus sebenarnya nggih. Dari apa namanya diferensiasi pembelajaran diferensiasinya sudah masuk, kemudian sintak-sintaknya Sepertinya kembali mengalami gangguan Ibu Guru Pamongnya. Mohon bersabar Bapak dan Ibu Guru sambil menunggu beliau untuk mengkoneksikan jejaring beliau. Ibu Tumini? Oh ya, oke. Mohon bersabar Dumun. Beliau Ya, keluar Bu. masuk Bapak dan Ibu. Ya, Bu. Sinyalnya hari ini kurang mendukung ini, Bu. Iya, sinyalnya kurang mendukung ini. Jadi Bapak dan Ibu nanti diusahakan ngenten. Niki ya, Bu Tumi ini memang di Denpasar tapi kondisi memang tergantung kondisi ini juga. Mohon bersabar dulu niki. Ibunya sudah kembali. Nggih. Sampun api Bu aman niki? Nggih. Masih mute Ibu suaranya belum dibuka? nggih. Aduh, minta maaf niki Ibu nggih. Ternyata Iya. kalau wifi tiang pakai hotspot dengan data tiang, ketika wifi-nya muncul lagi, tiang balik ke wifi lagi, jadi loading lagi, kenten kelempar lagi, kenten ternyata. Coba wifi-nya tiang matikan aja sekarang nggih. Nggih Pak Sito, terima kasih nggih sudah. Pasti Pak Sito tiang ada gangguan kenten kemarin dari pagi sampai malam lancar-lancar jaya kenten. Nggih. Dari melanjutkan yang tadi Bapak nggih, ice breaking sudah diberikan tapi kalau bisa kalau murid SMP kan lebih lagi nggih. Tadi sudah bagus sih kalau tidak salah yel-yel sekolah nggih tadi. Yel sekolah nggih. Mungkin bisa ditambah lagi, mungkin kalau biasanya kalau di tiang pelajaran agama itu ditaruhnya kan di jam-jam agak terakhir nggih. Karena yang matematika pertama. Jadi untuk membangkitkan semangat anak-anak lagi biar mata pelajaran agama itu tidak dipandang sebelah mata, tidak dipandang sepenting matematika dan yang lainnya kan, dan diberikan semangat lagi, mungkin ice breaking-nya disesuaikan dengan kondisi siswa SMP kan nggih. Nika napi tambahannya. Kemudian kalau tiang lihat dari sintak Bapak di apa namanya di RPP ada mengamati gambar dan video, tadi tidak ada gambar, tidak ada video, kenten. Nggih. Anu gangguan Bu tadi Bu.
Oh, karena gangguan. Tadi yang tiang Nggih, lihat nggak kan niko sempat. PowerPoint materi manten nggih kalau tiang lihat. Nggih, videonya nggak bisa loading, Bu. Oh, kenten. Oh, berarti karena sinyal Nggih. niki Bapak. Nggih. Nggih. Paling tidak Bapak Ibu niki untuk yang lainnya juga kalau seandainya terkendala gambar ataupun video yang ditampilkan terganggu dengan sinyal, paling tidak Bapak Ibu bisa memberikan clue sehingga peserta didik tetap sintak untuk mengomentari media tersebut ada, ngenten. Jadinya Bapak tadi sepertinya kan karena tidak diberikan clue, oh ya anak-anak tadi Bapak sudah menampilkan, lanjut aja walaupun seandainya itu tidak tampil seolah-olah kita sudah menampilkan, tapi karena kondisi kan tidak bisa tampil. Jadi tadi Ya. itu ada gambar orang begini-begini. Menurut anak-anak bagaimana? Kata misalnya, gini misalnya. Jadi tetap Nggih. sintak Nggih. Bapak di apa namanya di RPP di modul itu tetap ada, Kenten. Kayak tadi jadinya kan apa ya istilah anak muda sekarang garing jadinya, nggak ada, hilang lewat. Kemudian media PowerPoint Bapak seharusnya niki nanti Bu dosen niki yang lebih memahami nggih. Kalau memang Bapak membawakan atau menampilkan PowerPoint materi, niko media untuk mempermudah juga adalah penjelasan sedikit walaupun dalam konteks kurikulum merdeka harus siswa yang lebih banyak menemukan sendiri. Tapi kalau tidak ada stimulus, tidak ada pancingan, ini kan tidak mungkin sepertinya anak-anak Ya, kan Bu. Genten. Jadi ada penjelasan sedikit lah dari PowerPoint kayak tadi kan, ya anak-anak baca sendiri, ya anak-anak sudah dibaca seolah-olah kalau di sekolah tiang ya, anak-anak bukannya membaca, bisa-bisa di belakang bercanda sendiri kan. Untuk Nggih. menanggulangi situasi seperti itu karena siswa Nggih. SMP sama SD ini kan hampir taraf usianya sama, nggak mau diem, susah diatur kan Kenten. Kalau SMA kan sudah berbeda lagi. Nika untuk Kenten untuk disintaknya. Kemudian ada Bapak kalau tiang lihat Bapak sudah bagus diferensiasi di pembelajarannya kan sudah masuk sebenarnya. Bapak tadi juga tapi pemetaannya ini yang tiang kurang Genten. Anak-anak yang suka dengan visual siapa? Takutnya anak-anak nggak tahu apa itu visual, apa itu yang lainnya Genten. Jadi anak-anak yang suka setelah Bapak menjelaskan, anak-anak sudah mendapatkan pemahaman sementara, kemudian Bapak bisa mengklasifikasikan berdasarkan minat menjadi kelompok-kelompok diferensiasinya. Ya, Bu. Bapak tadi Ya, sudah Bu. mengelompokkan, tapi masuk ke pengelompokannya kalau tiang lihat kurang, Kenten Bapak nggih. Nggih. Kemudian kalau sudah dikelompokkan, kemudian anak-anak mengerjakan. LKS-nya sudah Bapak bagikan, silakan dikerjakan. Tetap guru memandu mengarahkan siswa untuk mengerjakan LKS seperti yang berkali-kali Bu dosen sampaikan di pembelajaran biasanya kalau kepala sekolah tiang LKPD walaupun ada LKS yang dari percetakan guru wajib membuat LKPD. Di LKPD inilah ada prosesnya yang menghasilkan Kenten. Kenapa? Karena kalau siswa apalagi kurikulum merdeka jika anak tidak diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu menjadi produk, anak itu pasti tidak akan bisa menerapkan kan. Kalau ditanamkan konsep saja kan belum tentu dia di kehidupan sehari-hari bisa mempraktekkan kan. Nika, Kemudian selanjutnya Bapak penyimpulannya tadi yang dimaksud sama yang dikoreksi sama Bu Leni kalau nggak salah. Itu apakah Nggih. termasuk penyimpulan karena tiang dapat terkat sedikit terus Bu Leni merevisi bahwa Bapak menyebutkan Akledia itu bukan terbasahkan oleh air tapi Aceh siapa kata Bu Leni. Apakah ini termasuk di penyimpulan Bapak dengan peserta didik tiang karena agak terpotong. Tapi tiang ngelihatnya masih kurang nih kok nggih. Niko mungkin apa namanya konfirmasi dari pekerjaan kalau tiang lihat sih. Nggih. Kemudian apa namanya untuk refleksi juga belum ada Bapak nggih. Pengalaman pemahaman bermaknanya juga di awal tidak ada, ternyata di refleksinya tidak ada. Anak-anak bagaimana belajar hari ini, apa yang perasaan anak-anak bagaimana, kemudian apa yang anak-anak dapatkan dari materi yang Bapak sampaikan hari ini.
pengalaman belajar bagaimana yang anak-anak rasakan. Niki masih belum nggih di refleksinya. Kemudian nggih, sebenarnya refleksi ini sangat penting kalau menurut yang pribadi Bapak. Ketika selesai ngajar, sudah habis ngajar, kalau saya biasanya sudah memberikan kesimpulan, sudah bisa mengaitkan dimensi profil pelajar Pancasilanya ke dalam pembelajaran yang sudah dialami, kemudian saya refleksi mereka. Refleksi inilah yang saya jadikan dasar untuk membuat bagaimana menyeting pembelajaran selanjutnya. Bosen Bu, kok ice breaking terus? Oh berarti tidak suka anak-anak kelas ini dengan metode ini. Ini menjadi bahan kita sebenarnya untuk pertemuan yang akan datang. Biasanya kelas yang satu dengan kelas yang dua kan nggak suka. Kalau kelas anak-anak yang agak-agak aktif biasanya banyak ice breaking, di ice breaking diselingi dengan materi siapa yang salah harus menjelaskan misalnya, suka mereka. Tapi di kelas-kelas anak yang memiliki apa namanya tidak suka dengan tidak anak-anak yang pendiam, dia tidak suka ternyata gitu. Oke, niki mungkin bisa nanti Bapak nggih dikembangkan kembali. Kemudian tiang tahu Bapak terbebani dengan student center sebenarnya dari awal nih sepertinya. Bagaimana mengelola anak biar tidak monoton saya gitu nanti biar saya tidak menjelaskan kayaknya nih sepertinya tiang lihat kenten sih menurut tiang. Akhirnya apa? Akhirnya Bapak kurang jadinya karena Bapak pengennya berorientasi ke sana, berorientasi ke student center. Student center iya sih sebenarnya memang fokusnya ke murid tapi tetap guru tetap di awal nih memberikan pemahaman awal, kemudian siswa melanjutkan, kemudian siswa menemukan sendiri itu yang lebih bagus di inquiry lebih bagus daripada pengalaman itu kita perjelas, lebih bagus kalau anak itu menemukan sendiri sehingga di akhirnya nanti guru itu tinggal memberikan penguatan di dalam penyimpulan. Siswa sudah bisa menyimpulkan, guru cuman menguatkan. Oke, Niko sih Bapak, tiang mungkin mohon maaf nih kalau seandainya ada yang salah apa yang tiang sampaikan karena tiang boleh ngekat sedikit tadi nggih. Mudah-mudahan nanti lebih bagus Bapak, tiang yakin Bapak di action nyatanya lebih bagus dari ini, tiang yakin apalagi di daerah-daerah seperti yang tidak mayoritas kita tantangannya untuk lebih kreatif lebih besar. Biasanya lebih kreatif orang-orang Hindu Jawa, orang-orang Hindu Sulawesi ternyata banyak hafal kitab suci dibandingkan orang itu. Contohnya kan kenapa? Karena banyak tantangan. Tiang yakin Bapak di action yang nyatanya lebih bagus daripada hari ini. Nika saya dari Tiang, terima kasih Tiang kembalikan ke Bu dosen. Siap Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu Guru Pamong, Ibu Tumini SAG, dan Bapak Sito sampun mendengarkan apa masukan, saran, komentar perbaikan dari Ibu Guru Pamong. Baik, untuk selanjutnya kebetulan saya selaku dosen pair teaching yang akan juga mereview untuk pelaksanaan dari Bapak Sito. Jadi kami mengapresiasi Bapak Sito sudah melakukan PR teachingnya dengan baik. Walaupun ada beberapa kendala, Kenten. Untuk meminimalisir Bapak dan Ibu Guru, termasuk juga Bapak Sito yang sudah pair teaching, maka saran saya yang pertama itu tentu kami memahami Bapak dan Ibu di berbagai daerah dengan kondisi sarana dan prasarana pendukung pendidikan atau education yang berbeda-beda, Kenten. Nah, untuk memperlancar dan tahap selanjutnya juga, karena ada uji komprehensi yang sama-sama juga Bapak Ibu harus ya, guru dituntut untuk inovatif dan kreatif di bidang IT dan digitalisasi education gitu. Jadi saran saya Bapak dan Ibu sekarang belajar juga. Jadi yang pertama tentang bagaimana. Saya tahu Pak Sito bisa. Karena saya lihat dari kemarin Pak Sito yang lebih bisa untuk IT selain Bapak Sujana, Pak Royadi yang sudah mulai ini Ketan. Cuma Bapak Ibu guru, jadi untuk Bapak Sito ya mungkin grogi nih, beban dengan materi ini sudah. Jadi bagaimana PR teachingnya ya di bawah tegang. Sudah dari awal tadi saya lihat Bapak sudah mulai tegang menghafal-hafal materi. Bagaimana cara membawakannya?
Karena beda rasa antara di peserta didik dengan yang kita pandang di layar ini adalah teman-teman sejawat dalam PPG begitu. Saya paham nih Kak. Jadi yang pertama saran saya ada beberapa hal yang memang urgent yang sudah saya catat untuk Bapak Situ demikian. Jadi pertama Bapak di pertanyaan pematik Dumun. Ya, sama seperti Bu Tumini, Guru Pamong sudah menyampaikan. Jadi pertanyaan pematiknya tentu Bapak Situ harus mengkolaborasi dengan materi nanti, Kenten. Jadi materi apa yang dibawa? Misalnya Atman. Apa yang ditanya tentang Atman, Kenten? Jangan lagi mohon maaf ya seperti umum lah Kentan. Anak-anak pernah mendengar kata Atman? Anak-anak apakah tahu tentang Atman? Begitu. Jangan lagi yang istilahnya seperti hafalan, konsep gitu, Bapak Ibu. Akan lebih baik misalnya anak-anak pernah sakit, merasakan sakit pada diri. Nah, biar dia tahu dalam dirinya ada Atman gitu. Atau anak-anak bisa bernafas tidak? Bisa Bu Guru. Bisa lihat nafasnya? Tidak Bu Guru. Tapi bagaimana kalau tangan dibawa di depan hidung? Coba anak-anak hembuskan nafas. Begitu misalnya. Terasa nafasnya betul. Nah, itulah salah satu. Nafas adalah bagian dari Atman. Menyadarkan peserta didik lebih dekat tentang materi kita di pertanyaan pematik. Jadi jika Bapak Situ, karena Bapak Situ saya lihat tadi membawakan Atman, Kenten ya, jika saya tidak salah. Jadi Atman ini tentu ajaran agama Hindu yang abstrak gitu. Jadi apalagi peserta didik SMP, dia perlu sebuah analisa. Merdeka Belajar mengharapkan Bapak Ibu untuk anak atau peserta didik yang lebih aktif. Dia lebih menggali rasa ingin tahunya. Ya tentu metodenya kalau tidak metode inquiry posisinya yang disampaikan Ibu Guru Pamong itu atau metode problem solving. Diberikan sebuah ya fenomena-fenomena untuk dianalisa begitu. Nikah yang pertama dari saya. Yang kedua, belum ada ketika presensi Bapak Situ. Nah, Bapak Situ juga perlu istilahnya melakukan presensi kepada peserta didik. Bapak Ibu, jika kemarin itu ada Ibu mohon izin Bu Sri Wahyuni kan banyak itu hampir semua di presensi. Nah, untuk pair teaching atau nanti ujian ya cukup 3 mahasiswa disebut. Istilahnya anggap seperti main drama. Tuh, simulasi drama, belajar gitu. Jadi Pak Situ harus menyebut anak-anak sekarang Bapak guru akan absensi dulu kehadirannya untuk mengetahui bagaimana kondisi dari peserta didik. Disebut Wahyu Ningsih hadir begitu. Sedikit saja. Leni hadir. Lydia hadir cukup. Baik, jadi semua hadir ya. Cukup sedikit saja. Jadi masuk pada itu. Jadi posisi-posisi itu yang masih belum ada. Lalu ice breaking juga sudah disampaikan oleh Guru Pamong juga. Ice breakingnya harus benar-benar dirancang. Apa sebenarnya? Karena saya tadi lihat yel-yel. Yel sekolah atau yel penyemangat lah seperti ini ke. Jadi alangkah baik juga Bapak Ibu Guru bisa membuat yang namanya innovation ice breaking dengan menuju pada materi juga. Contoh saya berikan. Misalnya Pak Situ tadi bawa Atman. Contoh ice breaking. Saya Atman. Yes. Gitu misalnya. Begitu contohnya. Atau misalnya Bapak Ibu bisa buat seperti lagu-lagu. Boleh. Tapi kalau SMP lebih bagus ya yang lebih menganalisa. Seperti ice breaking misalnya tentang Atman. Begitu. Nanti bilang Atman itu harus misalnya karena dia jangan Atman. Atman kan umum. Sekarang jadikan jiwa Atman. Saya jiwa Atman. Cerdas, bersahaja. Nah, misalnya begitu. Dibuat
Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu saya yakin bisa. Pak Sito bisa sebenarnya. Cuma keburu groginya niki sudah dari tadi buka buka ini materi dan lain sebagainya. Jadi dibawa santai nggih Bapak Ibu guru kenten. Kemarin sudah bagus saya lihat Pak Sito. Dari RPP juga bagus sebenarnya kenten. Saya tuh menunggu penampilan Pak Sito sebenarnya gitu. Dan Bapak Ibu guru lainnya tentunya. Ternyata karena grogi jadinya keputar kebalik juga tadi gitu. Nika Bapak Sito ya, jadi Bapak Guru silakan bisa membuat ice breaking yang menyangkut tentang materi sehingga bisa dianalisis. Bu gurunya ngasih tentang apa ini baru loh. Nah, jadi tidak lagi yang sama monoton begitu, Kenten. Itu masukan saya. Lalu belum mampu mengetengahkan fenomena kehidupan yang terkait dengan materi yang dibawakan yaitu Atman. Jadi kalau berbicara tentang Atman, Bapak Ibu Guru dan Pak Situ, Atman itu kan terdiri ada 3. Ada jiwa Atman, ada Janggama, ada Stawara. Itu pada tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Kenten. Kenapa tidak diberikan fenomena tentang Nike? Gitu. Saya kurang tahu karena Bapak ada mengunggah di RPP video dan tadi juga yang tidak tampil begitu kan kita tidak tahu apa isi Ya, video Bapak jadinya Kenten. Ya, jika memang tidak bisa tampil saran Bu Guru Pamong benar. Jadi Bapak harus membicarakan. Jadi dalam video ini anggap sudah lewat videonya gitu. Istilahnya kita sudah melampaui nikah. Jadi anak-anak sudah dilihat video di sana ada tentang misalnya contoh saya berikan tentang manusia. Atmannya adalah jiwa Atman. Bagaimana swadharma Atman ketika menjadi tentu manusia gitu. Nanti bisa jelaskan bagaimana sih karakteristik Atman ketika di bidang janggama binatang. Nah, jadi begitu fenomena itu yang didekatkan biar anak SMP menganalisa begitu. Itu yang perlu dikuatkan. Selanjutnya kebermaknaan tentu belum ditampilkan. Jadi belum ada penekanan. Apa sih pentingnya belajar Atman niki bagi peserta didik gitu. Dan tentu dalam kehidupan peserta didik. Karena masih sekedar konsep mantan. Jadi seperti dogma ajaran yang ditransfer gitu. Jadi alangkah baiknya ada penguatan dan kebetulan tadi saya lihat di refleksi akhir setelah kesimpulan itu tidak ada refleksi penguatan terhadap pembelajaran sebagai kebermaknaan. Nikah yang perlu Bapak Ibu harus kuatkan, Kenten. Misal, saya contohkan tentang Atman misalnya. Bagaimana Atman berupa jiwa Atman di zaman modern sekarang yang individualistik. Nah, anak-anak jangan sampai misalnya tidak segur sapa. Atman harus bertemu dengan Atman yang lain dalam jiwa Atman. Saling interaksi, saling komunikasi. Nah, itu pentingnya memahami sang Atman, terutama jiwa Atman pada diri anak-anak sebagai manusia. Gitu. Jadi diberikan penguatan refleksinya Napi. Gitu. Nika Bapak Situ. Kemudian ya betul Bu Tumini selaku guru Pamang menyampaikan sintak RPP dengan sintak prayer teachingnya sedikit ada perbedaan. Kenten. Harusnya itu sejalan. Dari RPP itu berjalan ke action pair teaching Bapak Ibu guru semua. Gitu. Lalu evaluasi, saya belum melihat evaluasi walaupun di RPP ada. Evaluasi dari Pak Sito di pembelajarannya bagaimana? Gitu. Apakah ada tes atau bagaimana? Itu belum ditampilkan. Baru lebih banyak yang saya lihat adalah Pak Sito menggiring materi dengan tanya jawab begitu. Jadi metode tanya jawabnya yang lebih banyak. Jadi peserta didik ditanya ini dicari apa jawabannya dari peserta didik gitu. Nah, mungkin metodenya perlu dicari metode yang inovatif dan kreatif begitu Bapak Situ. Karena Atman yang cukup
beban atau bisa di merger SMP karena SMP. Bawakan dia misalnya tanaman atau binatang untuk ada project begitu. Misal contohnya adalah bagaimana mengenali Atman pada 3 benda project ini. Tuh. Dan silakan dianalisa bagaimana memberdayakan Atman di 3 project. Ya, tentu ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan begitu. Nikah misalnya. Jadi nanti bisa ya istilahnya seperti merger pengetahuan antara biologi begitu dengan agama begitu. Jadi itu ada kebermaknaan. Seperti nikah Bapak situ yang dan evaluasinya nanti mohon disesuaikan dengan tingkat anak SMP. Jadi tidak hanya mohon izin. Jelaskan apa yang disebut dengan Atman. Misalnya seperti nikah. Jangan yang seperti itu Bapak Ibu guru. Di SMP SMA harus sudah istilahnya evaluationnya hot evaluation lebih banyak gitu. Jadi bagaimana membuat sebuah evaluasi yang bersifat tingkat kesulitannya untuk anak SMP dan SMA. Gitu. Dan selanjutnya Pak Situ, karena Pak Situ ganteng Niki, saya lihat suaranya mohon jangan diturunkan karena Pak Situ sudah lihat laptop ya karena daring Niki. Jadi merunduk ke bawah mengakibatkan suara Pak Situ beda dengan ketika Bapak Situ dalam posisi tegap begini gitu. Jadi suaranya mohon. Jadi terlihat materinya jadi mengantuk begitu. Jadinya mengantuknya adalah tidak semangat peserta didik terhadap materi yang sudah materi ini berat, Atman lagi begitu. Jadi dibawa lebih ke usia kategori jenjang SMP-nya bagaimana gitu. Nika Mantan dari saya menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mini. Oke. Sampun Ya, Bu. jelas ya Bapak Situng? Nggih. Baik, Ibu Tumini, Ya, Bu. jadi kita sudah melewati untuk peserta yang pertama, berarti cukup nggih Ibu Mini? Oke. Baik, Bapak Ibu guru, untuk record saya stop dulu untuk Bapak Situng. Iya.